Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di tim Solas Channel, solusi langsung tuntas belajar dasar ilmu matematika. Pada channel kali ini, tim Solas Channel akan membahas tentang perbandingan senilai. Tim Solas Channel tidak perlu memberikan pengertian apa itu perbandingan senilai, akan tetapi tim Solas Channel akan memberikan contoh kejadian yang termasuk perbandingan senilai. Dari contoh kejadian tersebut, sobat matematika sudah tahu apa itu perbandingan senilai. Nah, pada perbandingan senilai, kejadian-kejadian yang biasa terjadi di sini adalah yang pertama, jumlah tabungan dengan waktu menabung. Jumlah tabungan dengan waktu menabung. Nah, di sini perbandingan senilai biasanya terjadi dalam perbandingan itu adalah jumlah tabungan dengan waktu menabung. Misalnya, berapa jumlah tabungan dari siswa si A jika menabung 1 tahun. Nah, ini contoh perbandingan senilai. Dari kejadian ini, sobat matematika bisa menggambarkan atau mendapat gambaran tentang perbandingan senilai. Yang kedua, banyak barang dengan jumlah harga barang. Banyak barang dengan jumlah harga barang. Ini contoh kejadian yang kedua. Yang ketiga adalah jumlah pekerja dengan jumlah upah. Nah, ini 3 contoh kejadian yang bisa menjadi perbandingan senilai atau contoh yang termasuk perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai itu adalah apabila variabel yang satu itu meningkat atau naik sehingga variabel yang kedua juga atau yang lain juga ikut meningkat. Misal, jumlah tabungan ini variabel pertama. Nah, apabila jumlah tabungannya meningkat, otomatis waktunya menabung lebih banyak. Itu maksudnya perbandingan senilai. Apabila variabel yang satu meningkat, otomatis variabel yang lain juga ikut meningkat. Nah, begitu juga sebaliknya. Apabila variabel yang satu turun, maka variabel yang lain juga ikut turun. Contoh, jumlah tabungannya di sini jumlahnya menurun. Berarti dia itu menabung dalam waktu yang sedikit. Nah, karena variabelnya turun, otomatis yang lain juga ikut turun. Begitu juga dengan kejadian yang kedua, banyak barang dan jumlah harga. Apabila banyak barangnya atau banyak barang lebih banyak, otomatis harganya juga naik tergantung dari jumlah barang yang dibeli. Begitu juga sebaliknya, apabila barang yang dibeli itu sedikit, otomatis jumlah harganya juga sedikit. Kejadian yang ketiga, apabila jumlah kerja banyak, artinya yang bekerja itu banyak, otomatis upah yang dikeluarkan juga lebih banyak atau lebih meningkat. Nah, jadi perbandingan senilai itu adalah variabel yang satu naik, yang lain juga ikut naik. Dia sebanding lurus. Apabila variabel yang satu turun, yang lain juga ikut turun. Nah, itu perbandingan senilai. Nah, untuk mencari hasil dari perbandingan senilai, di sini rumusnya adalah
A1 berbanding B1 sama dengan A2 berbanding B2. Ini rumus perbandingan senilai. Kita ke contoh. Sebuah mobil menempuh jarak 162 km. Nah, contohnya perhatikan. Sebuah mobil menempuh jarak, atau kami tulis saja, sebuah mobil menempuh jarak 162 km dengan bahan bakar 15 liter. Berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan dalam menempuh jarak 415 km. Nah, oke sobat matematika. Di sini contohnya sebuah mobil menempuh jarak 162 km dengan bahan bakar. Ini akan menghabiskan bahan bakar 15 liter. Nah, pertanyaannya, sekarang jaraknya lebih jauh lagi. Karena yang tadi 162. Nah, sekarang berapa liter yang dihabiskan jika jaraknya lebih panjang lagi? Di sini jaraknya 415 km. Otomatis bensin yang habis juga lebih banyak. Nah, karena perbandingan senilai itu apabila variabel yang satu meningkat, maka variabel yang lain juga ikut meningkat. Di sini karena jaraknya lebih jauh, otomatis bensin yang akan habis juga lebih banyak. Sehingga kita bisa tebak jawabannya. Apabila ada jawaban di bawah 15, otomatis itu sudah salah. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. Rumusnya A1 per B1, A2 per B2. Nah, di sini A1-nya 162 sama dengan 15 liter. Nah, di sini jarak yang kedua itu adalah 415 sama dengan berapa, atau kita simbolkan dengan X. Nah, apabila menempuh jarak 162, yang habis itu adalah 15 liter. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk menempuh jarak 4.500, berapa liter bensin yang akan dihabiskan? Nah, kita bisa tebak, ingat, karena ini jaraknya lebih banyak, otomatis bensinnya juga lebih banyak yang akan dihabiskan. Nah, ini tinggal dikali silang. 162 kali X dan 415 dikali 15. Ini menjadi 162X. 415 dikali 15 menjadi 6.225. Berarti X sama dengan 6.225 dibagi 162 sama dengan 38,4. Nah, A1 itu 162 jaraknya, dan bensin yang habis 15 liter. Ini 162 km 15 liter. Nah, sebenarnya kita bisa tidak memakai rumus. Ini tinggal kita silang saja, kali silang.
Nah, 162 kali X di sini X karena tidak ada, berarti menjadi 162X. Nah, terus ini tinggal kita kalikan. 415 kali 15, 6225. Nah, untuk mencari X ini tinggal kita bagi 6225 dibagi 162 sama dengan 38,4. Berarti untuk menempuh jarak sejauh 4.500 km harus menyiapkan bensin sebanyak 38,4 liter. Nah, kenapa lebih banyak? Karena jarak yang ditempuh semakin jauh. Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat untuk sobat matematika. Sekian dan terima kasih.